Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini mudah-mudahan semua sehat kayak gitu ya. Jadi dari sejarahnya kayak begitu. Terus ya memang luar biasa lah orang menjadi jurnalis itu kadang-kadang ya sejarahnya bukan karena uang, bukan karena pengen kaya. Jadi ada misalnya ada mitosnya tuh kalau mau jadi kaya tuh jangan jadi wartawan kayak gitu. Jangan jadi jurnalis. Ya. Tapi orang ada yang tetap mau kayak begitu. Ya termasuk saya gitu dulu. Pengen jadi jurnalis karena nggak berpikir kaya tapi berpikir soal bagaimana kita jadi berpetualang kayak begitu ya, bisa ngasih pengetahuan, bisa ngasih kabar ke orang lain. Jadi perannya itu jadi kayak pahlawan banget, karena zaman Yunani dulu juga kayak pahlawan dia kan ya, karena ngasih kabar-kabar yang bagus buat orang keluarganya kayak gitu. Nah yang paling penting catatan di sini adalah bagaimana bahwa harta dari seorang jurnalis itu adalah persoalan idealis kayak begitu, idealisme. Jadi orang tuh nggak sama kayak jadi guru, jadi dosen itu modalnya idealisme. Karena jadi dosen nggak bisa jadi kaya, jadi guru nggak bisa jadi kaya, sama jadi wartawan juga nggak bisa jadi kaya juga. Jarang wartawan yang kaya gitu, kecuali ya beberapa orang kaya lah karena dia sudah punya jabatan tinggi kayak gitu. Tapi beberapa yang lain masih merana. Tapi orang tetap nekunin profesi itu, tetap istiqomah gitu kan ya. Karena apa? Punya idealisme kayak gitu. Nah itu yang harus dipunyai oleh kalian juga. Tadi Wiwi sudah jabarkan bagaimana jadi wartawan tuh ternyata butuh kemampuan lebih, itu kemampuan nulis, kemampuan ingin tahu, kemampuan bergaul, kemampuan humanis. Tapi yang membedakan kalian dengan jurnalis-jurnalis warga ya, nanti kalau jadi wartawan kalian memahami dengan baik apa yang namanya prinsip etis ya, dan persoalan kode etik kayak begitu. Itu yang membedakan. Nah, kalau orang sudah punya pemahaman tentang etis dan tentang kode etik, tentu dia akan menjadi hati-hati itu. Jadi jangan sampai kita ingat dampak kita tadi, dampak tentang post teror tadi. Kita nimbang itu supaya itu tidak merugikan orang banyak kayak begitu. Nah, itu makanya wartawan yang betul adalah wartawan yang beretika kayak begitu. Paham soal etika komunikasi, paham tentang kode etik kayak begitu. Tentu saja pada akhirnya skillnya memang harus menunjang. Dia harus ngerti komunikasi, harus ngerti ilmu jurnalistik, harus tentang lintas budaya, bahkan harus paham tentang ilmu ekonomi, ilmu hukum, ilmu politik dan seterusnya. Jadi kita ini jadi orang pinter gitu. Nah makanya butuh kalian belajar banyak tuh lengkap. Digunakan semua yang namanya ilmu antropologinya akan digunakan nanti, ilmu yang komunikasi lintas budaya, apalagi antar pribadi. Kenapa? Kita harus dekat sama orang baru, ketemu orang baru, kenalan, dan harus selalu berhubungan baik kayak begitu. Makanya selalu saya ke Dea tuh, saya ngajarin ke dia cuma satu, Dea, pelajaran kamu dari KP cuma satu hikmahnya, nah, harus belajar bisa senyum kayak begitu, ya kan? Karena itu adalah cara membuka dialog, membuka akrab kayak begitu. Jadi kamu anak-anak semester 3 hebat, bisa akrab sama saya kayak begitu ya, bisa canda dikit-dikit lah kayak gitu. Tapi anak semester 7 masih banyak yang takut untuk berkomunikasi dengan saya. Bayangin anak-anak Malingping kalah sama Wiwi sama dia kayak gitu. Kenapa? Karena mereka sudah ngatur jarak, saya juga ngatur jarak. Nah kalau ketika saya menjadi wartawan, nah itu lupakan tuh. Karena tadi seperti dibilang tuh, kita berhubungan sama tukang beca, sama tukang ojek, sama tukang cilok, tukang seblak, sampai ke menteri, sampai presiden nanti. Saya harus bisa bergaul, bisa dekat, bisa so akrab so dekat gitu ya, bisa pokoknya harus segala cara. Makanya kenapa harus belajar KAP, itu tujuannya tuh, nanti dipakai tuh gitu. Jadi kalau misalnya saya nggak pintar KAP, saya tidak bisa ngobrol sama Wiwi tuh, bisa ngobrol sama Dea tuh, saya akan dikaku kayak begitu, diem senyum aja nggak bisa. Enggak, saya kan bisa ya, bisa bercanda segala macam, kadang-kadang gangguin siapa namanya Dea tuh dengan si Rosihan. Kalau itu cuma cara saya, cuman bagaimana supaya saya akrab dengan Dea kayak gitu, biar dia belajar senyum, ketawa kayak gitu. Ya kalau saya rayu-rayu digombalin kan nggak pantas, ya malah lebih cocok jadi bukan anak saya, cucu saya gitu kan. Kalau mama di Malingping masih mending tuh, yang anak-anak kuliah di Malingping kan mama masih gampang saya gombalin, masih pantas kayak begitu ya gitu. Tapi itu ada cara ya, dia ya cara bagaimana kita supaya dekat SKSD kayak begitu. Dan itu adalah ilmu wartawan kayak begitu. Jadi kamu harus bisa bergaul sama siapapun gitu. Di samping pada akhirnya begitu jadi wartawan televisi itu ya, tadi seperti dijabarkan Wiwi, itu paling banyak poinnya tuh ya. Harus ngerti bahasa Inggrisnya harus bagus, bahasa asing ya. Pengetahuan jurnalistiknya harus bagus, khususnya jurnalistik televisi. Pengetahuannya, pengetahuan politik, ekonomi, agama, dan seterusnya kayak begitu.
Terus yang kedua, teknologi itu sudah mulai akrab tuh, bisa main kamera. Makanya ya ada mata kuliah fotografi di kelas saya. Fotografi tidak bukan cuma belajar soal memotret dengan smartphone, tapi dengan DSLR tuh jadi video juga kayak begitu. Harus bisa kayak begitu karena zamannya nuntut kayak begitu. Terus harus bisa main bikin konten-konten multimedia, harus paham main laptop, bikin blog harus bisa, dan seterusnya. Karena nanti kameramen aja ya misalnya, bukan cuma bisa megang kamera, bisa syuting kayak begitu, tapi nanti harus bisa editing, harus bisa feeding itu ngirim gambar kayak begitu, pakai alat yang lebih canggih lagi. Terus harus bisa bikin siaran live tuh. Nah sekarang live-nya kan nggak perlu harus pakai Telkom, cukup pakai ini, kita pakai laptop kita atau pakai smartphone kayak begitu. Jadi pengetahuan teknologinya sudah harus lebih kayak gitu. Jadi apa yang sekarang punya Perdi itu, bisa kamera lumayan gitu, udah bagus kayak begitu. Tambah lagi tinggal editingnya harus lebih bagus lagi. Nah, tambah lagi pengetahuan lainnya yang belum kamu punya, apa kemampuan sama kayak dia, problem kamu tuh, kamu nggak bisa senyum. Nah itu kan ilmu penting tuh, serius. Kegagalan teman-teman di sana di wilayahnya Wiwi tuh susah seakrabnya kayak gitu. Nah kamu sebagai wartawan harus bisa ice breaking namanya tuh. Ice breaking tuh buat memecahkan kesenjangan kayak begitu. Kita yang so akrab, ya kan kita butuh informasi, kita nggak boleh gengsi, kita nggak boleh malu. Tanya nenek-nenek, mentang-mentang nenek-nenek kita nggak mau tanya. Yang perempuan cakep kita minder, ya jangan, tetap aja. Makanya saya mah nggak perlu cakep, nggak perlu minder, nggak perlu jelek, sama aja tetap di hadapan saya gitu. Saya harus masuk kayak begitu. Jadi persoalan soft skillnya memang harus lebih, tapi teknologinya sudah makin canggih, kebutuhan syaratnya udah harus baik. Makanya kalian kuliah apapun di mata kuliah komunikasi dipakai semua itu. Jadi semuanya harus dapat A. Cara dapat A itu bukan cuma harus dekat sama dosen, tapi adalah bagaimana bisa menyerap semua pengetahuan itu, termasuk pengantar antropologi, termasuk Pancasila. Bayangin, Pancasila sama saya termasuknya jadi bahan diskusi kan. Tujuannya apa? Supaya pinter tuh, kalian pinter diskusi, pinter presentasi kayak gitu, dan pinter bermain logika. Nanti dipakai semua jadi wartawan. Wartawan adalah pembelajar yang sangat cepat. Dalam waktu 5 menit kita masuk lokasi harus tahu itu ada apa kayak gitu. Dan harus bisa menyimpulkan itu ada apa kayak gitu. Itu ilmu wartawan. Ini sebentar lagi, hampir 2 menit lagi habis ya. Jadi kalau mati kita nanti jam 12 kita sambung ke fotografi kayak begitu ya. Tapi intinya kayak begitu. Jadi pembahasan kita ditambah lagi, belajar baca lagi bukunya secara detail tuh, yang nggak punya fotokopi sama Wiwi, atau kalau yang fotokopi nggak enak bacanya, dengan beli yang baru kayak begitu ya. Jadi baca itu nanti dipakai sampai insya Allah sampai nanti kalian suatu saat kerja di media dipakai, dibaca lagi buat jadi contekan kalian kayak begitu. Itu intinya. Jadi wartawan berat emang, tapi asik gitu ya. Berpetualang tuh asik kayak gitu. Jadi harus lebih pengetahuan lebih. Jadi bedanya siapa tuh Ferdi sama saya, sama-sama Ferdi lebih jago main kameranya dibandingin saya kayak begitu. Tapi saya perlu tahu bagaimana isi yang bagus kayak gitu. Ferdi masih sikapnya yang sekedar main teknis operasional kayak begitu, belum sampai ke kontennya. Nah kayak begitu. Nah kalian yang butuh konten itu apa? Wawasan. Sekali lagi, wawasan tuh penting. Jadi wartawan tuh butuh wawasan luas kayak begitu. Bisa bergaul sama siapa, orang dari level umur berapapun kayak begitu. Dea, Irma, Wiwi gitu harus bisa dirangkul. Termasuk siapa tuh namanya, si Andi yang nggak pernah masuk kuliah kayak begitu, harus dirangkul juga kayak begitu kan ya.